Izin kita mulai Pak Yai Suparman. Oke, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i wa afadil abdan shifaiha wa diyai Qutil arwahi wa daiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Al-Fadil Bapak Kiai Muhammad Suparman dan kemudian Pak Santri yang semoga dimudahkan yang semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dalam hidupmu. Sebelum kita mulai pada pembahasan pada kali ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah walikul yadin salihah al-Fatihah. Iya karena iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayuhal hadirun, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama niatkan pula untuk mencari ridho Allah, cari ridhonya dan angkat derajat dari kita. Semoga apa-apa yang telah kita niatkan pada pagi ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Itu langsung saja kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, melanjutkan pembahasan Mahfudhatul minal Asma'i pada Bapak Kiai Muhammad Suparman pada Fadl Mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mohon maaf ini hujan lebat, barangkali suaranya terlalu mengganggu apa enggak? Kata Sudah baik, Pak Kiai. Kiai. Tadi agak terganggu tadi. Barangkali mungkin pindah tempat dulu saya ya, enggak apa ya. Monggo, Nggih. Pak Kiai, monggo. Oke. Ini tadi belum pas mulai belum hujan, ini tiba-tiba hujan. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai dengan hari ini, yaitu masih membahas tentang al-mahfudzat minal asma. Al-mahfudzat minal asma sampai pada huruf-huruf qasam. Sebagaimana yang telah ditayangkan oleh Ustadzul. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa minha, dan itu diantara huruf-huruf jar, huruful qasami itu adalah huruf qasam asal sati yang 3.
Wahya adapun dia huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah, itu al-ba'u, ba, wa ta'u dan ta, wal wawu dan wawu yang artinya adalah demi, ya. Misalnya billahi atau wallahi atau tallahi, artinya adalah demi, untuk bersumpah. Waqat takalamna dan sungguh telah menjelaskan sapa kami alaiha atasnya huruf-huruf qasam kalaman pada pembahasan mustaufan yang cukup secara lengkap fi awalil kitabi di dalam pembahasan awal kitab tentang huruf-huruf khofat atau huruf-huruf jar. Fala hajat maka tidak ada kebutuhan lagi bina dengan kami ila i'adati syai'in untuk mengulangi pembahasan huruf-huruf qasam beserta isimnya minhu darinya huruf-huruf qasam. Tidak perlu kita bahas ya di awal dulu sekali. Dulu sekali sudah pernah dibahas dalam pembahasan huruf jar. Wa minha dan itu diantara huruf khofat atau huruf jar adalah wawu ruba, yaitu wawu yang bermakna ruba, beberapa. Wa misaluha adapun contohnya qaulu umrul qais, yaitu perkataan umrul qais dalam sebuah bait syairnya. Umrul qais ini adalah seorang penyair yang syair-syairnya banyak dinukil sebagai kaidah nahwu. Dia mengatakan di dalam bait syairnya walailin kamaujil bahri arha sudulaha. Walailin dan beberapa malam, walailin dan beberapa malam kamaujil bahri sebagaimana gulungan ombak lautan, sebagaimana ombak di lautan, arha yang menyelimutkan apa ombak sudulaha pada tirainya. Enggak tahu nih maksudnya apa. Tapi di situ sawahnya adalah walailin. Walailin. Di situ ada wawu yang bermakna ruba. Ada wawu yang bermakna ruba artinya beberapa. Yang wawu yang seperti itu termasuk huruf jar. Makanya isim berikutnya dibaca lailin. Dan biasanya masalah-masalah seperti ini hanya didapati di syair-syair jahili. Syair-syair di masa jahiliyah yang menjadi bahan utama penyusunan ilmu nahwu.
selain Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahan-bahan nahwu itu ada 3, dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis, dan juga dari syair-syair jahiliyah, syair-syair di masa jahiliyah. Wa qauluhu aidan, dan juga perkataannya Qais. Masih perkataan Qais yang lain di salah satu syairnya, wa baidatin khidrin la yuramu khibauha, wa baidatin khidrin la yuramu khibauha, wa baidati khidrin, dan beberapa gadis. Baidatin khidrin artinya gadis. Wa baidatin khidrin, dan beberapa gadis la yuramu, yang tidak dihuni apa khibauha, kemahnya. Nah, di situ baik walailin maupun wabaidotin, wawunya adalah huruf jar bermakna rubah. Lailin dan baidotin adalah keduanya merupakan isim yang dibaca jar karena ada wawu rubah. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Wa minha, dan itu diantara huruf khafat, huruf jar, itu mud wa mundu. Itu mud wa mundu. Artinya sejak atau di dalam. Sejak atau di dalam, tergantung kalimat berikutnya. Nanti kalau kalimat berikutnya berupa apa namanya, berupa istiqbal atau madi, ya. Kalau kalimat berikutnya bermakna madi, maka berarti sejak, dua-duanya, baik mud maupun mundu. Kalau kalimat berikutnya bermakna hadir, makna sekarang, maka artinya adalah fi, di dalam. Jadi ini tergantung kalimat setelahnya. Wa minha, dan itu diantara huruf jar adalah mud wa mundu. Wa yajurani, dan mengejarkan apa keduanya al asmana, pada zaman. Wahuma, adapun keduanya yadulani, itu menunjukkan apa keduanya, ala makna min, atas makna min, ingkana, apabila ada, ma, apa kalimat ba'dahuma, setelah keduanya, madian, itu madi, menunjukkan masa lampau. Nahwu contoh, ma ra'aitu, tidaklah melihat sapa aku, hu, kepadanya, mut yaumil khamisi, dari hari Kamis atau semenjak hari Kamis. Nah, di sini mut adalah huruf jar bermakna min. Yaumil khamisi, yaumi isim yang dibaca jar. Yaumi isim yang dibaca jar karena didahului mud. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad sebagai mudhaf. Al-khamisi mudhafun ilaihi, dibaca jar.
Tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Dan contoh berikutnya ma kalam tuhu tidaklah berbicara sapa aku padanya mundu sahrin semenjak bulan ini. Semenjak bulan ini. Mundu adalah huruf jar dibaca mabni mah. Sahrin isim dibaca jar karena didahului mundu. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Wayakunani dan ada apa keduanya mud dan mundu bermakna fi itu bermakna fi di dalam ingkana apabila ada ma apa kalimat ba'dahuma yang jatuh setelah keduanya hadiron itu bermakna hadir sekarang. Nahwu contoh la ukallimuhu mut yaumina. La ukallimuhu tidaklah berbicara sapa aku padanya mut yaumina hari ini, pada hari ini. Mut di situ adalah huruf jar bermakna fi dibaca mabni sukun. Yaumina isim dibaca jar karena didahului mut tanda jarnya kasrah karena isim mufrad sebagai mudhaf na mudhaf ilaih. Wala alqahu mundu yaumina. Wala alqahu mundu yaumina. La alqa tidak bertemu sapa aku padanya mundu yaumina ya, dalam hari ini, di hari ini. Mundu adalah huruf jar dibaca mabni mah bimakna fi. Yaumi isim dibaca jar karena didahului mundu tanda jarnya kasrah karena isim mufrad sebagai mudhaf na mudhaf ilaih. Fa'in wako'a maka apabila jatuh apa fa'in wako'a maka jika jatuh ba'da mut setelah kalimat mut atau mundu fi'lun apa fi'il atau ada alismu apa isim ala ba'dahuma setelah keduanya marfu'an itu dibaca rafa fahuwa maka adapun dia mut dan mundu ismani itu termasuk isim. Ya, mundu ini bisa menjadi huruf jar ya. Kalau isim sesudahnya dibaca asroh. Nah, tapi mundu yang melekat pada fi'il atau isim yang jatuh sesudahnya itu dibaca rofa, maka dia tidak termasuk dalam bahasan ini, yaitu dia termasuk fi'il. Dia termasuk isim. Mut yang termasuk isim. Jadi dia bisa berubah-ubah, bisa menjadi huruf jar, bisa menjadi isim. Kita lanjutkan atau barangkali sudah ada pertanyaan, dipersilahkan.
Nastamiru ya Ustadi. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amma ma adapun isim yufadu yang dibaca jer bil idhofati karena idhofah fanahu qaulika maka seperti perkataan Anda gulamu Zaidin, budaknya Zaid. Gulamu Zaidin, di situ adalah Zaidin, isim yang dibaca jer adalah Zaidin. Isim dibaca jer, tanda jernya kasrah. Nah, isim dibaca jer karena idhofah. Isim dibaca jer karena idhofah, tanda jernya kasrah karena isim mufrad. Wa adapun dia isim ala kisma ini itu ada dua macam. Ma yaitu isim yuqaddaru yang diperkirakan bilami ya, kemasukan huruf lam. Wama dan juga isim yuqaddaru yang diperkirakan apa isim bimin, diperkirakan kemasukan min. Faladi maka adapun isim yuqaddaru yang diperkirakan apa aladi bilami dengan lam, nahwu gulamu Zaidin. Contohnya adalah gulamu Zaidin, budak Zaid. Maksudnya adalah gulamu li Zaidin, gulamu li Zaidin. Waladi yuqaddaru bimin, waladi adapun isim yuqaddaru yang diperkirakan apa aladi bimin dengan kemasukan min, nahwu saubu khazin, saubu khazin, yaitu pakaian sutra. Pakaian sutra maksudnya adalah saubu min khazin, pakaian dari sutra. Wababu sajin, wababu sajin, artinya pintu jati. Pintu jati maksudnya adalah babun min sajin, babun pintu min sajin dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, wa khatamu hadidin, cincin besi. Cincin besi maksudnya adalah khatamun min hadidin, cincin dari bahan besi. Wa aqulu dan berkata sapa aku Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismu tsani adapun bagian yang kedua minal mahfudhati dari isim-isim yang dibaca jer itu al-mahfudhu yang dibaca jer bil idhofati karena idhofah. Bahwa adapun isim-isim yang dibaca jer karena idhofah ala salah satu anwa'in itu ada tiga macam. Kalau tadi Imam Al-Ajurum hanya menyebutkan dua, maka di sini Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid menggenapinya menjadi tiga. Zakara telah menyebutkan al-mu'alifu sapa mu'alif Imam Al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi minha darinya
isim-isim yang dibaca jer nau'ani itu ada dua macam. Al awalu adapun yang pertama ma adalah isim takunu yang ada apa al idhofatu idhofah fihi di dalamnya isim ala makna min yaitu bermakna min. Wasani dan adapun yang kedua ma adalah isim takunu yang ada al idhofatu apa idhofah fihi yang di dalamnya idhofah ala makna lam atas makna lam milik maksudnya. Wasal itu adapun yang ketiga ma adalah isim takunu yang ada al idhofatu apa idhofah fihi di dalamnya isim ala makna fi. Jadi ditambah satu yaitu fi. Tadi hanya menyebutkan min dan lam. Nah, sekarang ada tiga yaitu min, lam dan fi. Amma adapun isim takunu yang ada al idhofatu apa idhofah fihi di dalamnya ma ala makna min yang bermakna min fadhu biduha maka adapun ketentuannya ayakuna apabila ada al mudhofu apa mudhof juz'an itu bagian wa ba'dun dan bagian minal mudhofi ilaihi dari mudhof ilaih. Nahwu contoh jubbatu sufin, jubah wol. Jadi jubah di sini adalah bagian dari wol. Pakaian-pakaian dari wol itu salah satunya adalah jubah. Maka jubatu sufin bermakna jubatu min sufin. Jubah dari kain wol. Fa'innal jubata karena sesungguhnya jubah ba'dus sufi itu adalah bagian dari kain wol wa juz'un minhu dan bagian darinya. Wa kadzalika demikian pula amsilatul mu'alifi contoh yang dibuat oleh mu'alif yaitu saubu khazin dan babu sajin serta khotamu hadidin. Saubu khazin maksudnya adalah saubun min khazin, babu min sajin dan khotamun min hadidin. Tadi sudah dibahas. Wa amama adapun isim takunu yang ada al idhofatu apa idhofah fihi di dalamnya ma ala makna fi atas makna fi fadhu bituha maka adapun ketentuannya ayakuna itu apabila ada al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih dzurfan itu tempat atau wadah atau waktu lil mudhofi terhadap mudhof wadah tempat atau waktu. Nahwu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bal makrul laili bal akan tetapi makrul laili adapun makar di malam hari. Makar malam hari maksudnya makar di malam hari. Maka di sini jelas al-laili adalah waktu terjadinya makar. Al-laili atau malam itu waktu terjadinya makar. Maka bisa disebut
bisa dikatakan makrun fil laili. Makrul laili artinya adalah makrun fil laili. Makar yang terjadi di malam hari. Nah, al-laili merupakan dorfun lil makri. Dorfun lil makri. Waktu terjadinya makar. Fa'inna laila, maka sesungguhnya kalimat al-lail dorfun itu adalah waktu lil makri terhadap terjadinya makar. Waktun dan waktu yakau yang terjadi apa al makru fihi di dalamnya malam. Maka i'rabnya ala ini adalah isim yang dibaca jer karena idhofah, tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Wa amma ma adapun isim takunu yang ada al idhofatu apa idhofah fihi di dalamnya ma ala makna lam atas makna lam milik yang menunjukkan milik fakullu ma maka itu adalah isim apa saja layas luhu yang tidak cocok fihi di dalamnya ma apa ahadun nawa ini salah satu dari fi maupun min al-madkuro ini yang telah disebutkan di atas. Nahu contoh gulamu zaitin. Gulamu zaitin. Contohnya adalah budak Zaid. Budak Zaid maksudnya adalah budak miliknya Zaid. Gulamun li Zaidin. Takdir gulam ya. Zaidin itu adalah isim dibaca jer karena idhofah, tanda jernya kasrah karena isim mufrad sebagai mudhof ilaih. Demikian juga wa khasirul masjidi. Wa khasirul masjidi, permadani masjid. Permadani itu apa? Karpet. Karpet ya. Nah, karpet yang halus itu apa? Iya, Karpet. no. Di karpet halus. Kalau masjid baru di kotanya Pak Madi itu karpet juga namanya. Nggih. Tapi dereng dibikak ya. Dereng. Dereng mungkin dibikak kula kabari ya ya. Nggih. Wa hasirul masjidi. Karpet masjid maksudnya adalah hasirun lil masjidi. Permadani yang dimiliki oleh masjid. Permadani milik masjid. Al-masjidi di situ adalah isim yang dibaca jer karena idhofah, tanda jernya kasrah karena isim mufrad sebagai mudhof ilaih. Nah, itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Idhofah. Jadi kalau menyusun idhofah itu harus memenuhi 3 makna tadi ya. Ya, bimakna min, bimakna fi, dan bimakna lam. Kalau tidak bisa disusun dengan 3 itu, biasanya disusun dengan susunan sifat mausub atau naat man'ud ya. Sehingga ketika menulis, ketika berbicara itu tidak terjadi kesalahan
bahasa. Wakot taroka dan sungguh telah meninggalkan al mu'alifu sapa mu'alif yaitu Imam al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilmi al-kalamu apa pembahasan alal kismi salisi pada bagian yang ketiga minal mahfudhati dari isim-isim yang dibaca jer wa huwa adapun dia bagian yang ketiga itu adalah al-mahfudhu isim yang dibaca jer bitabaiyati karena tawabi wa udruhu adapun alasannya fidzalika di dalam meninggalkan pembahasan tersebut di dalam masalah ini anahu bahwa sungguhnya al-mahfudhu bitawabi al-mahfudhu bitabaiyati itu kot sabakot telah berlalu al-qaulu apa pembahasan alaihi atasnya tawabi fi akhiri abwabil marfuati di bagian akhir dari bab marfuat mufassalan secara terperinci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa a'azzu wa akram. Jadi sebenarnya ada bagian ketiga yaitu isim-isim yang dibaca jer karena tabaiyah atau tawabi yang terdiri dari 4 macam yaitu naat artinya adalah naat dari isim majrur. Naat dari isim majrur harus dibaca jer. Kemudian yang kedua adalah atof dari isim majrur juga harus dibaca jer. Kemudian taukid dari isim majrur juga harus dibaca jer. Kemudian badal dari isim majrur. Yang semuanya itu sudah pernah dibahas pada akhir pembahasan dari marfuat ya, isim-isim yang dibaca rofa ya, kemudian diselipkan di situ pembahasan isim-isim yang dibaca jer. Mulai dari halaman 116 yang sudah dibahas di halaman 116. Nah, itu mulai dari naat itu. Tinggang tengah nih. Naat. Ya. Pembahasan tentang naat. Naat, kemudian ada atof juga, huruful atfi ya.
kemudian ada taukid dan juga badal, ya sudah semua. Kita lanjutkan penutup dari pensarah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Qad kana, dan sungguh telah ada al-faragu apa selesai min kitabati hadza syarhi, di dalam menulis inilah syarah Tuhfatus Tsaniyah fi Lailatul Khamisi, di malam Kamis, As-Sabi wa Isrina, pada tanggal 27 min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, 27 Ramadan, Min. min syahri Ramadan, dari bulan suci Ramadan, sanata salis wa khamsina wa salasumi'ah ba'da alf minal hijrati, dari hijrah tahun 1353 hijrah. A'ada, maka mengembalikan sapa aku Allah pada Allah Ta'ala, halimah tinggi, alaina atas kita, min barokatihi, dari berkahnya kitab. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamuhu ala sofati. Mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah kepada sofatis sofah, yaitu manusia paling suci, min khalqihi, dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ajmaina, semuanya, wa ala sadatina alihi, dan juga kepada keluarga-keluarganya, wa sahbi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'ina, dan para pengikut sunnahnya, wala udwana illa ala dhalimin, wal akibata lil muttaqin, walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Dul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan di dalam kitab At-Tuhfah Tsaniyah karya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid telah kita kaji secara komprehensif sampai dengan bab terakhir Al-Mahfudhatu minal Asma. Pak Yai Suparman, izin bertanya Pak Yai, untuk selanjutnya apakah akan kita lanjut dengan kitab lain atau kita masuk ke praktek membaca atau takaluman, berbicara, diskusi gitu untuk mempelajari bahasa Arab barangkali gitu Pak Yai. Kami Monggo, silahkan ke Pak Yai. saya manut apa ya? Saya manut peserta aja. Bagaimana Mas Santri di sini? Bisa Apakah dilanjutkan eh, baca misalnya apa namanya? Misalnya matan Abi Suja misalnya, atau dilanjutkan ke di atasnya ini, yaitu Fawakihul Janiyah, atau nopo, monggo terserah. silakan Mas Santri barangkali ada masukan atau ide. Yang penting jika ingin dilanjut tentunya Mas Santri di sini harus komitmen. Nanti mungkin kita bikin grup WhatsApp yang baru atau grup WhatsApp bahasa Arab sejawat, kita akan perbesar lagi supaya intinya sih bukan hanya Pak Yai Suparman yang meluangkan waktu, tetapi para Mas Santri juga di sini bisa meluangkan waktu, bisa tepat waktu juga, sehingga ya jalannya pengajian ini akan semakin intens gitu.
Monggo barangkali ada masukan-masukan. Kalau dari saya Ustaz Zul, Enggak. ya, yang pertama mungkin eh, tadi dari Kiai Suparman menyampaikan tentang kitab yang istilahnya setelah ini itu gimana, Ustaz Zul? Enggak, kitab apa Pak Yai? Matan Abu Syuja atau yang mana Pak Yai? Bentar. Yang dimaksud Pak Madi yang mana? Ya kalau habis suja nanti latihan baca. Jadi semuanya harus membaca. Nggih. Latihan baca. Kalau yang Tufatus Saniyah itu kelanjutan dari ini, ya seperti biasa kita baca seperti ini, kita diskusi. Hmm. Nah, kemudian ya diusulkan Ustadz Dul tadi, mungkin karena kaidahnya kurang lebih sudah sudah kena, bagaimana kalau latihan bicara gitu. Saya tangkap dari Ustadz Dul begitu. Monggo tiga itu pilih yang mana Pak Madi? Nggih. Kalau saya cenderung masih itu Fathus Saniyah, Yai. Baru nanti setelah itu untuk belajar membaca. Oh gitu. Nggih. Monggo yang lain. Pak Saya Yai di manut aja. atasnya Atufasania setelah itu kitab apa ya Pak Yai ya? Yang direkomendasikan Pak Yai? Fawakihul Janiyah. Fawakihul Janiyah itu masih karya Syekh Muhyiddin atau bagaimana? Oke. Eh, Kayaknya sudah lain ya. Coba saya share nanti ya. Jadi Mas Santri ada tiga opsi. Kita melanjutkan membaca kitab yang lebih atas dibandingkan Atufasania, misalkan Fawakihul Janiyah. Kemudian itu opsi pertama. Opsi keduanya kita praktek berbicara, takaluman atau muhadatsah. Dan yang ketiga, kita membaca, latihan membaca. Tadi direkomendasikan kita Matan Abu Syuja, takrib ya Pak Yai ya. Ya, Jadi ada tiga opsi nih Mas Santri. Nanti saya coba bikin pollingnya nanti di grup ya, di grup bahasa Arab sejawat. Nanti barangkali Mas Santri bisa memilih. Nanti polling yang paling tinggi itu kita akan eh, lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Fokus kita nanti akan ke sana. Itu mungkin ya. Silakan Bu Antin, barangkali mau menyampaikan ini, concern. Dari tiga yang tadi di Zul, mungkin Ya, Pak Kiai kan lebih apa ya berdasarkan pengalaman beliau lebih tahu mana yang bisa lebih pas buat kita gitu. Karena apa ini pun sudah selesai dan saya itu sering mengulang dengan YouTube pun itu tuh yang paham tuh memang apa ya yang agak paham ketika membaca Quran ataupun apa itu tuh yang baru huruf jar itu gimana Pak Kak Anu Pak Kiai atau Ustadz jadinya mungkin dari polling pun nanti ada maksudnya ada penentuan dari Pak Kiai tuh makasih. ya insya Allah nanti Suara yang memutuskan tetap Pak Yai Suparman, misalkan polling teratas adalah muhadatsah misalkan. Tapi nanti kita serahkan kepada Pak Yai Suparman, nanti mana yang akan dipilih gitu. Semuanya pasti memiliki kelemahan kelebihan ya Pak Yai, di mana misalkan kita lanjut ke kitab ya, selanjutnya, kita nanti kurang prakteknya gitu. In case kita memilih yang muhadatsah juga, ya pasti ada kurang membacanya bagaimana ya semua. Begitupun ketika kita belajar membaca, eh,
masih pasti ada kekurangannya muhadasahnya bagaimana. Karena kadang-kadang ada yang pinter baca tapi ketika muhadasah itu kurang bagus. Semuanya pasti ada kelemahan kelebihan. Yang jelas sih kita Iya. mencoba one step lagi, lebih lebih mendalam lagi membahas bahasa Arab, kajian bahasa Arab ini, metode-metodenya mungkin nanti bisa kita sepakati dan nanti bisa ditentukan oleh Pak Yai Suparman. Pak Dwi ada masukan? Silakan. Terima kasih Ustadz Zul. Kalau saya ikut saja sih, sudah ketinggalan jauh soalnya, jadi ikut teman-teman aja. Kira-kira yang terbaik yang apa saya ikut. Itu Ustadz Zul. Oke, baik. Nanti insya Allah saya akan bikin polling di grup WhatsApp. Nanti saya juga akan coba rekrut lagi beberapa mas santri nanti di grup-grup besar. Siapa tahu em, mereka mau gabung. Yang jelas sih mau banyak mau sedikit yang gabung dalam pengajian ini, kami harapkan semakin berkomitmen, semakin istiqomah, karena tentunya Pak Yai Suparman ini luar biasa sudah meluangkan waktunya, maka kita sebagai mas santri harusnya eh, quote unquote harus malu lah gitu ya dengan kehadiran beliau. Harusnya kita lebih semangat dibandingkan beliau gitu. Itu barangkali ada closing statement dari Pak Yai Suparman. Silahkan Pak Yai. Afwan, Ustadz Zul, sebelum mungkin closing statement saking Yai Suparman. Itu untuk apa rekaman ini semuanya di-share di YouTube ya, Yai Zul, Ustadz Zul. Ya, beberapa udah di YouTube, beberapa lagi belum. Nanti insya Allah yang hari ini pun saya akan share kepada admin, karena kebetulan admin yang upload di YouTube sih, eh, Di bukan saya. Nanti saya Oh sampaikan ya, kan, ya. gitu. Iya, iya, iya. Silakan Pak Yai. Ya, baik para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak terasa eh, pelajaran Nahwu dasar Tuhfatus Saniyah ini sudah kita selesaikan. Sebenarnya dengan materi ini ya kita sudah sudah berani membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab ya, apalagi permasalahan-permasalahan fikih itu tidak terlalu banyak variasi, sehingga sebenarnya sudah cukup untuk memahami Al-Quran, kalau hadis kadang sulit ya. Kalau Al-Quran, kitab-kitab fikih sebenarnya sudah cukup untuk kita memberanikan diri untuk membaca. Nanti didukung dengan kamus misalnya ya, didukung dengan kamus. Kamus sekarang itu ada yang tidak mengikuti sorof ya, tapi langsung ke dalam bentuknya itu juga sudah ada. Jadi silakan saja digunakan untuk membaca ya, biar memang nahwu nanti akan hilang ya kalau tidak digunakan untuk membaca. Apa yang dipelajari di masa lalu itu bisa hilang apabila tidak segera digunakan gitu ya. Maka secara individu bisa mencoba sendiri membaca kitab-kitab klasik yang tipis, yang sederhana. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya lewat WA, lewat apa, atau nelpon juga bisa. Nanti kita siap membantu. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini benar-benar bermanfaat. Ya. Tentunya kalau kita gunakan untuk membaca ya.
Nanti kalau ada kesulitan kita jangan malu-malu untuk bertanya. Kita aja intinya. Jadi ini bekal dasar untuk bisa membaca, dan menurut pengalaman anak-anak yang sudah pernah belajar sarah jurumiyah seperti ini itu sudah bisa membaca. Seharusnya sudah bisa membaca. Tinggal keberanian aja untuk membuka kitab-kitab para ulama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, telah bersungguh-sungguh untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Ya, sebagai alasan nanti kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina al Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal muslah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min qisati nabiyyikal karim al Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min suluki tariqi salafina shalih fi talabil ilmi. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika lidunubina wa katbil hasanatina wa ma bisayyi'atina ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya Al Allah. ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Ya qadar hajat. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigaran. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayat jatatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarri ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar bi rahmatika taqis. Rabbana la ta' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fi laka ridha illa qadaita wa sarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran nafa'ana bi'ulumikum Pak Yai Suparman. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi jalan hidup kita. Amin ya Allah. Baik para mahasiswa sekalian, sampai bertemu di minggu yang akan datang dengan pembahasan yang lebih menantang, lebih menarik, dan insya Allah lebih bermanfaat lagi. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf jika pada pembahasan kitab At-Tuhfah Hasaniyah ini selama beberapa bulan banyak kekurangan-kekurangan, khususnya dari diri saya, misalkan kadang-kadang libur kalau saya lagi ada di luar kota atau lagi berhalangan. Saya sekali lagi memohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan harapan saya kita semua senantiasa selalu diberikan keistiqomahan, semakin semangat lagi, karena cobaan dari menuntut ilmu itu salah satunya adalah kemalasan ya. Maka mari kita bersama-sama
niatkan lagi, lebih kuat, lebih giat lagi, karena dengan kita eh, melawan kemalasan itu, insya Allah banyak hikmah yang akan kita ambil ke depannya. Terima kasih Pak Kiai Muhammad Suparman. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.